Tentunya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan proses pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan atau percobaan cabul terhadap anak yang dilakukan di panti asuhan Yayasan D di wilayah Tangerang. Tentunya pengungkapan ini diawali dari penerimaan laporan pada tanggal 2 Juli 2024. Kami SPKT Polres Metro Tangerang Kota menerima laporan dari saudari Fatimah yang merupakan kerabat salah satu korban, yaitu saudara RK usia 16 tahun, di mana pada saat itu didampingi oleh petugas P2 TP2A Kota Tangerang tentang melaporkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dan dialami oleh yang bersangkutan di panti asuhan tersebut. Tentunya pada saat itu kita langsung melakukan pemeriksaan visum ya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang didampingi oleh petugas P2 TP2A maupun saudari pelapor, yaitu saudari Fatimah. Kemudian kita lakukan proses penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Pada saat itu kurang lebih 11 orang ya. Kemudian yang terakhir baru kita melakukan pemeriksaan terhadap korban saudara RK ini setelah korban ini siap, karena memang untuk anak ini perlu penanganan dan treatment khusus. Tidak semudah kita tiba-tiba memeriksa anak tersebut. Tentunya kita butuh kesiapan anak tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Tentunya pada saat pemeriksaan tersebut baru pada tanggal 30 September kita baru bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, dan itu pun didampingi oleh dari P2 TP2A, termasuk juga dari pelapor atau saudara dari saudara RK ini. Kemudian dari hasil pemeriksaan dan saksi-saksi berjumlah 11 orang, kita menemukan fakta baru bahwa ada korban lain, yaitu saudara J dan M ya, yang menjadi korban selain saudara RK. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan terhadap saudara J dan M ini, kembali kita dapati ada 4 korban lainnya, yaitu saudara DZ, FMK, MS, dan AK. Kemudian dari 7 orang tersebut itu terdiri dari 4 orang anak-anak dan 3 orang dewasa. Kemudian penyidik melakukan pemanggilan dan penetapan tersangka sebanyak 3 orang, yaitu saudara Sudirman selaku ketua yayasan. Kemudian yang kedua adalah saudara Yusuf Bahtiar, dan yang ketiga Yandi Supriyadi selaku pengasuh di yayasan tersebut. Dari 3 orang yang kita panggil ya, 2 orang yang datang yaitu adalah saudara Sudirman dan Yusuf Bahtiar. Sehingga setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Sudirman dan saudara Yusuf Bahtiar. Sedangkan saudara Yandi Supriyadi ya, setelah kita lakukan pemanggilan 2 kali yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Dan saat ini kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian saudara Yandi Supriyadi sebagai daftar pencarian orang. Dan ini salah satu foto yang
sudah kita buat untuk mempermudah masyarakat apabila mengetahui keberadaan saudara Yandi Supriyadi ini, ya, bisa melaporkan kepada kita. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2024 kami beserta Dinas Sosial maupun P2TP2A kami mendatangi panti asuhan tersebut dan mendapati ada 13 orang lainnya termasuk 2 balita, ya, masih bayi, ya. Kemudian dari 13 orang tersebut akhirnya sementara kita amankan dan kita titipkan di rumah perlindungan sementara Dinsos Kota Tangerang. Alhamdulillah tadi juga sudah dilihat oleh Bapak Menteri didampingi oleh Ketua KPAI untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut memang dalam kondisi aman dan dalam proses untuk pemulihan trauma, ya, selama berada di RPS tersebut. Kemudian dari hasil koordinasi dengan Dinas Sosial bahwa untuk Yayasan D tersebut saat ini hanya memiliki akta pendirian yayasan pada tahun 2026 dan sampai saat ini belum didaftarkan dan belum tercatat pada Dinas Sosial Kota Tangerang. Kemudian tentunya dalam penanganan tersebut kami sangat terbantu karena kami sejak awal kami diberikan asistensi dan supervisi baik itu dari unit atau subdit Renakta Polda Metro Jaya maupun Direktorat PPA Barreskrim Polri, termasuk kami juga dibantu oleh dari Kementerian PPA juga, termasuk dari KPAI Republik Indonesia, sehingga kami dapat lebih optimal dalam menangani perkara ini. Kemudian pada kesempatan ini perlu kami sampaikan untuk korban-korban, ya, yang 4 anak dan 3 dewasa untuk umurnya, ya. Untuk DZ ini laki-laki umur 8 tahun. Kemudian FMK laki-laki 13 tahun. Kemudian MS laki-laki 14 tahun. Kemudian 4RK ini sebagai korban awal, ya, itu 16 tahun. Kemudian untuk yang dewasa 3 orang yaitu M usia 30 tahun, J usia 19 tahun, kemudian 3 AK umur 20 tahun. Kemudian adapun para pelaku ini bisa melakukan perbuatan tersebut, modus operandi yang digunakan pelaku untuk membujuk rayu para korban ini adalah korban akan diberikan uang apabila korban mengikuti apa yang diinginkan oleh pelaku. Kemudian tentunya motif pelaku ini melakukan penyimpangan atau melakukan perbuatan tersebut karena memang ada orientasi penyimpangan seksual sesama jenis. Jadi seperti itu. Kemudian barang bukti yang berhasil kita sita yang jelas satu adalah pakaian yang digunakan korban. Kemudian yang kedua adalah hasil ver maupun pemeriksaan psikis, ya, terhadap para korban yang dilakukan oleh psikiater yang ada di P2TP2A. Sedangkan para pelaku ini kita sangkakan dengan persangkaan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dalam pasal 76E dan 76I
Yungto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan atau pasal 289 KUHP.